warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar nih hari ini? Hari ini kita masih kuliah online. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia supaya imunnya nggak turun, dan jangan lupa ibadah. Oke, sebelumnya mohon maaf di sini banyak suara mengganggu seperti suara burung, ayam, suara motor lewat, suara orang ngomong, karena ya beginilah kalau bikin video di rumah pasti ada aja gangguannya gitu. Nah, kita nggak kerasa kita udah 2 semester ini kuliah online. Kita harus tetap semangat walau emang bosan, capek, tapi kita harus tetap semangat. Nggak boleh nyerah, kita boleh istirahat, besoknya kita harus semangat, 2 kali lipat harus semangat. Kita lanjut aja ke materi ya. Oke, di sini saya kelompok 3. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dila Nurfadila Hasan. Yang kedua ada Jauja Aulia Zahra. Yang ketiga ada Neulindah Nurfadilah. Yang keempat ada Radika Prameswari. Di sini juga dosen pengampu mata kuliah psikologi komunikasi ini adalah Bu Alpiana Indah Muslimah MPSI. Halo Ibu. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan resensi film yang berjudul Spotlight. Oke, kita juga membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, plot film Spotlight. Terus juga ada tokoh yang terlibat, jalan cerita atau alur cerita. Pembahasan teori, di sini kita membahas model-model komunikasi. Juga di sini ada aspek komunikasi di dalam film. Ada pembahasan yang dikaitkan dengan teori. Yang pertama, pembahasan akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama, plot film Spotlight. Film Spotlight merupakan film yang diangkat dari kisah nyata mengenai sebuah tim investigasi dari harian The Boston Globe, yaitu Spotlight. Spotlight mengangkat kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pastor di Boston. Perjuangan dan kegigihannya dalam mengungkapkan kasus ini digambarkan secara jelas dan detail dalam film ini. Jadi film ini tuh film mengenai sebuah tim investigasi atau tim jurnalis dari harian The Boston Globe, yaitu Spotlight. Terus juga Spotlight mengangkat kasus di sini tentang pelecehan, pencabulan pada anak yang dilakukan oleh pastor. Pastor di sini adalah pendeta, dan agama yang dibahas di sini pendeta Katolik. Nah, terus tema besar dalam film ini adalah mengenai jurnalisme atau jurnalis, investigasi tentang skandal pelecehan anak yang dilakukan oleh pastor atau pendeta di Boston. Citra wartawan dalam film ini memiliki rasa ingin tahu besar, totalitas dalam bekerja, mematuhi kode etik, kegigihan dan menembus rasa narasumber, kegigihan dalam menembus narasumber, dan berani mengungkapkan kebenaran. Kemudian, bagaimana citra tersebut dikaitkan dengan wacana model Ten Van An. Di sini juga ada tokoh yang terlibat. Yang pertama ada tokoh utama yang terlibat. Tokoh utama ini meliputi Walton Robinson sebagai editor Spotlight, serta akrab dipanggil Robbie. Disusul ketiga tim reporter atau jurnalis, yakni Mike Regendes, terus ada Sacha ini yang perempuan. Nah, terus ada Matt Carroll, dan juga ada deputy editor yang bernama Ben Bradel. Lalu ada tokoh lain yang terlibat. Yang pertama ada Lip sebagai Martin Baron. Yang kedua ada Brian sebagai Matt Carroll. Yang ketiga ada Stanley sebagai Garabedian. Yang keempat ada Billy sebagai Eric Machlais. Yang kelima ada Jamey sebagai Jim Sullivan. Yang keenam ada Maureen sebagai Eileen MC Namara. Yang ketujuh ada Richard sebagai Richard Schiff.
Yang ke-8 ada Paul sebagai Peter Conley. Yang ke-9 ada Len sebagai Kardinal Bernal Law. Yang ke-10 ada Neil Hope sebagai Phil Saviano. Yang ke-11 ada Michael sebagai Ju. Yang ke-12 ada Laurie sebagai Hakim Constance Sweeney. Selanjutnya ada jalan cerita film Spotlight. Yang pertama, pada tahun 1976, di kantor polisi Boston, dua polisi membahas penangkapan pastor Katolik bernama John Geoghegan dalam pelecehan seksual terhadap anak dan adanya Monsinyur berpangkat tinggi yang berbicara dengan ibu dari anak tersebut. Seorang asisten jaksa wilayah masuk ke kantor polisi dan mengatakan kepada polisi agar tidak membiarkan pers mengetahui kasus ini. Penangkapan dibatalkan dan pastor dibebaskan. Lalu pada tahun 2001 The Boston Globe mempekerjakan editor baru yang bernama Martin Baron. Martin bertemu dengan Robbie, editor tim Spotlight. Dari surat kabar tersebut, sekelompok kecil jurnalis yang membuat artikel investigasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk meneliti dan menerbitkan. Lalu, setelah Martin Baron membaca sebuah kolom The Boston Globe tentang seorang pengacara, yaitu Garabedian, yang menyatakan bahwa Kardinal Bernal Law, yang merupakan uskup agung Boston, mengetahui bahwa John Geoghegan telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak secara seksual dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia mendesak tim Spotlight, termasuk jurnalis Sacha, untuk menyelidiki kasus tersebut. Jurnalis Mike menghubungi Mitchell atau Garabedian yang awalnya menolak untuk diwawancarai meskipun ia diberitahu untuk tidak melakukannya. Michael atau Mike mengungkapkan bahwa ia berada di tim Spotlight membujuk Mitchell untuk berbicara. Nah, terus pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Radhika Rameswari. Kepada Radhika dipersilakan dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dila. Setelah Mike berhasil membujuk Mitchell untuk mengizinkan Mike menggali informasi tentang pencabulan yang dilakukan pastor melalui korban, Mike pun mewawancarai salah seorang korban yang bernama Patrick. Awalnya, ia tidak ingin namanya dicantumkan karena dia mempunyai anak baru berusia 1 tahun, dan Patrick tidak ingin anaknya tahu persoalan ini. Namun, di akhir wawancara tersebut, Patrick memperbolehkan namanya ditampilkan. Yang penting, menurutnya adalah menangkap orangnya. Di sisi lain, Sacha juga mewawancarai Joy. Dulu, ia adalah homoseksual dan pertama ia mengenal seks dari kejadian ini, menurut tuturnya. Pada awalnya, Tuan Bradley tidak menyetujui untuk membuka kembali kasus ini karena menurutnya kasus ini sudah lama dibungkam dan disembunyikan oleh gereja dan dokumennya pun dirahasiakan. Berikut adalah potongan film dari penjelasan di atas. Gambar pertama menjelaskan, seorang asisten jaksa wilayah mengatakan kepada polisi agar tidak membiarkan pers mengetahui kasus Geoghegan. Gambar kedua, Marty Baron, seorang editor baru di The Boston Globe, bertemu dengan Walter Robinson, editor tim Spotlight. Gambar ketiga menjelaskan tentang tim jurnalis yang membahas tentang kasus Geoghegan pada saat rapat. Gambar keempat menjelaskan bahwa Mike berusaha membujuk Mitchell untuk mengizinkan Mike menggali informasi pelecehan yang dilakukan oleh pastor melalui korban. Gambar kelima menjelaskan bahwa Sacha mewawancarai Joe yang dulu adalah seorang homoseksual dan mengenal seks dari kasus pelecehan tersebut. Gambar keenam menunjukkan bahwa Mike sedang mewawancarai salah seorang korban bernama Patrick. Percaya bahwa mereka mengikuti kisah seorang pastor yang beberapa kali dipindahkan,
tim Spotlight mulai membongkar pola pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh pastor Katolik di Massachusetts dan sebuah penutupan yang terus berlanjut oleh Keuskupan Agung Boston. Melalui Phil Saviona, ketua komunitas korban pelecehan seksual oleh pastor, mereka memperluas pencarian mereka hingga mencapai 13 pastor. Phil juga diberitahu beberapa nama orang yang pernah bekerja di sana, salah satunya Richard Sype. Melalui Richard Sype yang pernah bekerja di salah satu pusat rehabilitas di Baltimore, yaitu di Lembaga Psikoatri Seton yang dikelola oleh Badan Amal Biarawati, dia telah bekerja selama 5 tahun dan setelah itu meneliti pastor selama 30 tahun. Menurutnya, ada sekitar 6% pastor yang melakukan pencabulan dari semua pastor yang ada di Boston. Pastor di Boston ada 1.500. 6% dari itu ada 90 pastor yang melakukan pencabulan di Boston. Angka tersebut menghentakkan tim Spotlight karena sangat jauh angkanya dari yang mereka terakhir mengetahui bahwa ada 13 pastor. Setelah mereka mengetahui ada 90 pastor yang melakukan pencabulan dari Richard Sype, Robbie meragukan argumen yang dilontarkan oleh Richard. Namun, salah satu tim Spotlight bernama Mike Rezerdes meyakinkan Robbie bahwa tim Spotlight akan menemukan daftar nama atau bukti dari 90 pastor yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Tim Spotlight pun mengetahui bahwa pastor yang telah melakukan pencabulan dipindahkan paling lama 3 tahun dengan alasan yaitu cuti sakit, cuti paksa, dibebas tugaskan, dan panggilan darurat. Tapi tidak ada satu alasan pun kecuali pemerkosaan. Semua tim Spotlight pun mencari dan mengumpulkan nama pastor yang dipindahkan dengan alasan tersebut. Setelah mencarinya cukup lama, akhirnya mereka menemukan daftar nama 87 pastor tersebut yang hasilnya mendekati argumen dari Richard Sype. Akhirnya, baik Robbie maupun tim Spotlight percaya dengan apa yang dikatakan oleh Richard Sype. Mereka pun memperluas pencariannya dan menemukan korbannya untuk mendukung kecurigaan mereka. Berikut adalah potongan film ketika Phil memberitahu bahwa Richard bekerja di salah satu pusat rehabilitasi gereja, dan ketika tim Spotlight mengetahui bahwa pastor yang telah melakukan pencabulan dipindahkan paling lama 3 tahun dengan alasan cuti sakit, cuti paksa, dibebas tugasan, dan panggilan darurat. Tim Spotlight mulai mencari dan mengumpulkan nama-nama pastor yang dipindahkan dengan alasan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jauza. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan dari Radika. Selanjutnya, saya Jauza Aulia Zahra akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jalan cerita film Spotlight. Setelah terjadi masalah pada 11 September 2001, mereka mendapatkan kembali momentum ketika Michael belajar dari Michelle bahwa ada dokumen yang tersedia untuk umum, yang memastikan bahwa Kardinal Bernard Law sadar akan masalah tersebut dan mengabaikannya. Meskipun Michael berargumen untuk merilis ceritanya segera sebelum banyak korban yang menderita dan surat kabar saingan menerbitkannya, Robbie tetap teguh untuk meneliti lebih jauh sehingga masalah yang sistemik ini dapat dipaparkan secara terbuka. Mike pun tetap memaksa Robbie, sang editor, untuk merilis berita tersebut. Dia pun akan berbicara dengan Marky Baron dan Robbie tetap menolak. Dan dia pun berbicara bahwa Tuan Baron pun akan menolaknya karena belum saatnya, dan menurutnya Spotlight fokus tentang bagaimana sistem yang dilakukan gereja terus berulang terhadap semua pastor yang dianggap gereja hanya masalah sepele. Setelah The Boston Globe memenangkan sebuah kasus untuk mendapatkan lebih banyak dokumen legal yang dibuka yang memberi bukti gambaran kasus pelecehan yang lebih besar itu, tim Spotlight akhirnya mulai menulis ceritanya dan berencana untuk mempublikasikan penemuan mereka di awal tahun 2002. Robbie dan Saka menemui pengacara McLeish yang menangani kasus pastor ini. Dia awalnya tidak mau memberitahukan karena perjanjian dia dengan Keuskupan Agung. Namun, setelah diancam oleh Robbie dengan acara akan mencetak berita tentangnya, dia pun memberitahu bahwa dulu dia telah mengirim 20 nama pastor kepada Global, tapi dihiraukan. Ketika mereka hendak mencetak,
Robby mengaku kepada tim Spotlight bahwa pada tahun 1993, pengacara Eric Maklaus atau Billy Crudup memberikan daftar 20 pastor pedofilia kepadanya, di mana Robby tidak mengikutinya. Namun, Marty tetap memuji Robby dan usaha timnya untuk mengungkapkan kejahatan sekarang. Ceritanya berlanjut dengan mencetak tautan web ke dokumen yang mengungkapkan kelambanan Kardinal Bernard Law dan nomor telepon korban pastor pedofilia. Keesokan paginya, tim Spotlight mendapatkan banyak telepon dari para korban yang datang untuk menceritakan kisah mereka. Sepanjang tahun 2002, tim Spotlight menulis hampir 600 artikel tentang skandal tersebut. 249 pastor dan biarawan di Keuskupan Boston telah didakwa atas tindak pencabulan. Jumlah korban selamat berkisaran 1.000 orang lebih. Pada bulan Desember 2002, Kardinal Law mengundurkan diri dari Keuskupan Boston. Beliau dipindahkan ke Basilica Santa Maria Maggiore di Roma, salah satu gereja Katolik Roma terbesar di dunia. Selanjutnya ada model-model komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri saat menerima stimuli dari lingkungan. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi antara 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat ada komunikasi massa, yaitu komunikasi massa yang berarti komunikasi yang dilakukan di mana sebuah media dalam memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Newinda. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Jauza Aulia Zahra atas pemaparannya. Saya Ningwinda Nurpadilah akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya di sini ada aspek komunikasi dari film Spotlight. Yang pertama, pada potongan gambar ini terlihat dari menit ke 36:43 detik sampai 36:50 detik. Terdapat aspek komunikasi intrapersonal yang dilakukan oleh Mitchell, yaitu seorang jurnalis yang bernama Mike Rezendes dari The Boston Globe yang sedang membujuk Michelle Jarbedian untuk dapat mewawancarai korban pelecehan anak. Dan di situ, Michelle pun berpikir, maka terjadilah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan dirinya sendiri untuk berpikir, apakah tidak masalah jika mengizinkan seorang jurnalis ini untuk mewawancarai korban. Dan dia pun setelah berpikir itu maka menetapkan keputusan, yaitu memperbolehkan jurnalis ini mewawancarai sang korban. Aspek komunikasi selanjutnya yaitu terlihat dari kedua potongan gambar di bawah dan di samping. Nah, terlihat dari potongan-potongan gambar ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal. Nah, tadi kan sudah dibahas komunikasi intrapersonal. Sekarang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu dilakukan oleh dua orang dan sedang bertemu secara langsung. Nah, terlihat dari dua gambar ke bawah ini, itu ketika sedang melakukan wawancara terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Nah, mereka di situ mengungkapkan fakta-faktanya pada saat kejadian tersebut. Komunikasi interpersonal saat wawancara juga harus diperhatikan. Kenapa? Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dimulai dari keterbukaan antara pewawancara dan yang diwawancara, sikap empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dalam berkomunikasi juga ada beberapa faktor agar komunikasinya berjalan dengan baik, yaitu percaya, sikap sportif, dan sikap terbuka. Komunikasi interpersonal selain wawancara seperti gambar di samping, juga bisa dilakukan secara informal, atau sekedar basa-basi saja seperti gambar di atas. Gambar di atas saat seseorang sedang berkomunikasi secara santai sambil makan, karena komunikasi interpersonal merupakan komunikasi paling efektif. Selanjutnya yaitu terlihat pada potongan gambar di atas, yaitu
pada menit 8.57 detik. Terdapat aspek komunikasi, yaitu komunikasi kelompok, karena diadakan lebih dari 2 orang. Pergantian editor The Boston Globe saat masing-masing tim menyampaikan berita apa yang akan diangkat oleh mereka, namun editor mereka yaitu Marty Baron mempunyai pilihan lain. Dia ingin sekali mengangkat isu pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Tentu saja banyak tanggapan tidak setuju yang disampaikan pada rapat tersebut. Maka dari itu, dalam komunikasi kelompok harus sangat diperhatikan. Sikap individual juga mempengaruhi hasil dari komunikasi kelompok. Saat komunikasi kelompok diusahakan harus mempunyai tujuan bersama, seperti gambar di samping, seseorang yang ingin membahas suatu kasus dan menyelidikinya, namun satu orang lain tidak ingin membahas kasus tersebut, karena menurutnya kasusnya sudah lama dan sudah disembunyikan oleh gereja. Untuk aspek yang terakhir, aspek komunikasi dari film Spotlight ini yaitu terlihat pada potongan gambar di samping, adalah aspek komunikasi, yaitu komunikasi massa. Karena komunikasi ini dilakukan oleh sebuah media dalam memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik atau yang lebih dari itu. Yaitu pada akhir dari cerita ini, tim Spotlight atau Global berhasil mencetak surat kabar yang berisi informasi tentang skandal pastur, tentang pencabulan. Surat kabar ini lalu akan diberikan kepada warga-warga dan dari media menyampaikan pesan ke publik. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Menurut kelompok kami, film Spotlight ini menggunakan 4 model komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan dirinya sendiri, di mana di dalam film terdapat beberapa adegan intrapersonal. Salah satunya yaitu Michelle yang berpikir dan kemudian memutuskan keputusan untuk mempertemukan jurnalis dengan sang korban. Kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Dalam komunikasi interpersonal juga mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang yang merupakan proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Terlihat di dalam film tersebut, di mana seorang jurnalis sedang mewawancarai seorang korban dari kasus pelecehan. Tidak hanya itu, komunikasi interpersonal juga bisa dilakukan bersama orang-orang terdekat. Dalam film ini, mungkin lebih banyak interaksi dengan teman sepekerjaan, yang tidak perlu memakai bahasa baku atau tidak memiliki aturan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, komunikasi kelompok. Dalam film tersebut, mereka menggunakan komunikasi kelompok sebagai sarana komunikasi, di mana pengertian dari komunikasi kelompok tersebut yaitu suatu komunikasi sebagai interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang sudah diketahui, misalnya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dan terlihat dalam film tersebut terdapat adanya suatu organisasi jurnalis, dan di film tersebut mereka saling bekerja sama, melakukan pertemuan juga untuk mengupas tuntas kasus pelecehan seksual tersebut, dan mereka saling bertukar pesan atau informasi. Dan keempat, komunikasi massa, di mana dalam film Spotlight ini terdapat suatu organisasi media di mana wartawan mencari dan menyusun berita yang kemudian dimuat, dan jurnalistik kemudian memproses kegiatan dalam mengolah, menulis, serta menyebarluaskan atau menyebarkan pesan kepada halayak banyak. Seperti dalam kasus pelecehan tersebut, disebarkan informasinya ke halayak publik yaitu melalui media koran dan artikel. Hasil kerja jurnalistik para wartawan dipublikasikan melalui media. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.